Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada alaina min barakatihi. Amin. Summa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takhfif bi amri Musa alaihissalam bidzalika birruju' ila maqamil munajah ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam ila Musa falam yazal yarji'u baina makani Musa wa makani khitabi rabbih yahutu anhu khamsan hatta qala Allah ta'ala ya Muhammad qala labbaik wa sa'dai qala hunna khamsus salawati kulla yaumin wa lailatin ay fi'la kulla salatin fihinna bi asratin fatilka khamsuna ay mudha'afatan la yabdulul qawlu alladzi la yansiu kitabi wa man hamma bi khamsat bi hasanatin falam ya'maluha qad kutiba lahu hasanatan wahidatan fa in amalaha kutiba lahu asran wa man hamma bi syai'atin fala ya'maluha lam yuktab alaihi syai'un fa in amalaha kutiba lahu syai'atan wahidatan. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sembahyang 50 kali ya kemarin 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turun di sana. Kemudian Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Itu putarannya kisah begitu. Kalau di sini Nabi Muhammad minta kepada Allah keringanan dengan perintahnya Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Muhammad turun, kemudian di tengah jalan singkatnya bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa setelah bertanya kepada Nabi, kamu diperintah apa? Kata Nabi, diperintah sembahyang 50 kali sehari semalam. 50 kali ya. Jadi perintah Nabi ya kita laksanakan perintah itu kata Nabi. Turun ketemu Nabi Musa, aku dapat perintah 50 kali. Katanya Nabi Musa, ini dalam ada hadis lain ya. Kalau kamu 50 kali nggak ada kendala. Tapi coba umatmu kalau sembahyang satu hari satu malam 50 kali sepertinya banyak kendala ya. Sepertinya banyak kendala. Berapa kalau 50 dibagi 24? Ya kurang lebih nggak sampai 20 menit ya. Tiap 20 menit kita melakukan sembahyang. Ya, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sembahyanglah kita ya kalau dengar adzan ya. Dengar adzan siap-siap sembahyang. Sampai pelaksanaan sembahyang mulai dari adzan tadi kira-kira kurang lebih ya 20 menit. Itu yang agak singkat ya. Ya sembahyangnya enggak terlalu lama ya, sembahyangnya 5-6 menit, 7 menit wiritannya. Sama tadi sebelum sembahyang persiapan habis sudah 15 menit, 20 menit. Kemudian setelah selesai sembahyang adzan lagi karena 20 menit ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan sembahyang lagi 20 menit begitu. Ya apa ya?
Sulit kan kalau kita, kalau Nabi nggak ada masalah. Yang mau masak, baru nyuci beras, belum adzan lagi. Bayangkan. Nggak, mau masak, mau berangkat sekolah nggak bisa. Adzan terus. 50 Bang. Ya. Dipikir sama Nabi Musa ya. Kata Nabi Muhammad kayak apa? Ya, Jibril kayak apa ini? Pendapatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad itu dikritik ya, padahal perintah sudah jatuh. Perintah sudah jatuh 50. Ini Allah perintah ini langsung sudah, nggak bisa dirubah ini. Nah, kemudian disitulah Nabi Muhammad kembali diperintahkan kamu balik aja. Malaikat Jibril kayak apa ini kisahnya, kita kembali. Ayo dah kembali. Antar lagi. Kemudian Nabi Muhammad bertemu di tempat yang pertemuan pertama itu. Nabi Muhammad sujud ke hadapan Allah, kemudian minta ya Nabi Muhammad. Ya Rabbi khaffif an ummati, ringankan untuk umatku. Bukan untuk Nabi ya, Nabi enggak ada masalah. Ringankan untuk umatku, katanya Allah. Ya sudah. Kalau begitu aku ringankan, aku potong 5. 50 dipotong 5. Wah puas sudah Nabi, dapat keringanan ya. Turun lagi. Ketemu Nabi Musa, agak majuan itu biar tidak berdesakan. Nah Nabi Musa kata bagaimana Muhammad? Alhamdulillah aku dapat potongan berapa? 5. Wah sisanya masih 45 Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad. Minta keringanan lagi ya. Minta keringanan lagi kepada Allah. Diberi lagi 5. Turun lagi. Kurang Muhammad masih 40. Turun. Naik turun ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keringanan 5 sampai 9 kali. Artinya tinggal 5. Tinggal 5. Kemudian berfirman Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, qala labbaik wa sa'daik. Itu adalah 5 sholat setiap hari dan malam. Ya. Karena sholat itu katanya Allah 1 kali sholat itu sama dengan 10 kali. Kalau 5 berarti sama dengan 50 tadi itu. Katanya Allah ya. Mudha'afahnya begitu. Tidak bisa kita. Firmannya Allah kalau diganti lagi nggak bisa. Sudah firman sudah kering sudah anunya. Ya, tulisannya 50 cuma kamu diberi 5 karena 1 itu 10-nya. Jadi 50 sekarang sudah. Kembali seperti asal dalam falanya. Tidak bisa. Jadi tulisanku nggak bisa dihapus lagi. Nah, sehingga barang siapa yang punya keinginan untuk melaksanakan kebaikan 1, kemudian dia tidak melakukan, cuma niat aja, nah, maka orang itu diberi berapa? 1 kebaikan. Kalau dilakukan 10. Jadi hamma aja niatan kepingin melakukan kebaikan. Nah, 1 kemudian dilakukan 10. Nah, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk melakukan kejelekan tapi tidak diamalkan, ya nggak ditulis, ya. Kemudian kalau melakukan kejelekan ditulis 1. Enak ya, kejelekan 1. Itu pun ditunggu oleh Allah. Kalau orang ini bertobat dihapus lagi kejelekan. Kalau kebaikan kalau tidak dilakukan ditulis 1, kalau dilakukan ditulis 10. Kemudian setelah itu, ya maksudnya Nabi Musa minta lagi keringanan. Aku ini umatku, kata Nabi Musa, umatku ini orangnya ganal-ganal, kuat-kuat. Itu sembahyang ya 1 kali aja sehari, bukan 5 kali, cuma 1 kali. Itu enggak kuat umatku ini. Apalagi umatmu ini kecil-kecil. Apalagi umatmu ini lemah-lemah orangnya, malas-malas.
Umat Muhammad dengan malas-malas ya, padahal pahalanya besar, tapi orangnya nggak mau, malas. Nggak kuat, minta lagi keringan 5 itu masih kebanyakan katanya. Kata Nabi sudah, katanya Allah itu 10 kali lipat, jadi sama dengan 50. Aku malu kalau minta terus. Seandainya Nabi minta, nggak usah sembahyang sudah kita ini. Ya, tapi hebat pahalanya sembahyang itu. Kemudian fa nazala sallallahu alaihi wasallam wa nazala ilal makna alladzi kanat naiman. Naiman fihi walam yabrud makanahu min hararatil jambihi. Kemudian Nabi Muhammad pulang kembali lagi ke tempat yang asal dia waktu tadi kemarin itu berguringan di Hijr Ismail. Dan tempat guringan itu masih ada rasa hangat, bekas orang di situ Nabi Muhammad. Masih ada bekasnya ya. Rasa hangatnya kan duduk sampai duduk ini di pantat itu diangkat panas itu tempatnya. Nah, itu masih artinya Rasulullah cuma sebentar aja hijrah ya. Terus tambihun ada perkataan qauluhu wa qabla hijratin nabi muta'allaqun bi ma'dufin khabar muqaddam walau fi daqilatun ala qauli al-isra. Laqul al-isra bi khatfil hamzati al-mamduda lil wasni wa huwa mubtada'un muakhar wa taqdimil kalam wal isra thabitun wa haslun qabla al-hijrah. Yang dimaksud di sini adalah Isra Mi'raj itu terjadi itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Min makata bil wazn bisarfi wal wazni qauli lailan ay fi ba'di qalilin minal lail. Yang dimaksud malam tadi itu sebagian kecil daripada malam, jadi sedikit. Malam itu kan ada berapa? Ada 12 jam ya, 12 jam. Mulai jam 6 sampai jam 6 ya, 12. Hitungan itu global ya, bukan lebih sekian enggak. Hanya mulai jam 6 sampai jam 6. Cuma bukan malam, berarti kalau 12 enggak 12, cuma sebagian daripada malam. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 dan seterusnya. Kemudian innama khassa bil lail bidzalika dunan nahar. Kenapa kok dijadikan Lailatul Isra Isra Mi'raj itu pada malam hari? Li'annahu waktu tafrighul bal wa qad'ul alaik. Nah, orang mengatakan karena apa? Karena pada malam hari itu hati kita ini bersih. Pada malam hari ini hati kita itu kosong, ya. Enggak terlalu sibuk. Kalau siang kan sibuk kerja ya, siang. Tapi malam ini itu malam. Jadi keutamaannya malam begitu. Wa qila li anna Allah Ta'ala lama maha nurul lail bidzalam wa ja'ala an-nahara mubsiran fihi bidda'i kana al-lailu khazinan. Wa kana Isra Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah. Wa lidzalika qala iftakhara an-nahar 'ala al-lail bisyamsi wa qala la taftakhir fa in kana syamsud dunya tasluku fi fika fa ya'ruju bisyamsil wujudi fil laili ila sama. Jadi ini diantaranya ya pendapat-pendapat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan ya menerangkan asalnya sama ya, cahaya malam siang nama. Kemudian Allah memberikan gelap, diberi kegelapan malam itu. Kemudian siang itu dijadikan terang benderang. Terang benderang. Di situ ya. Malam itu susah ya, sedih dia. Dia sedih. Khazinan ya. Makanya kenapa? Karena sedih, makanya Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan pada malam hari untuk menghibur sedihnya malam. Itu menurut pendapat lainnya. Menurut pendapat. Maka jadi sama sudah. Siang itu enggak ada Nabi Muhammad Isra, enggak. Jalannya malam Nabi Muhammad. Jadi kalau seumpama bangga-banggaan Muhammad itu jalannya di malam hari, bukan di siang hari. Ya, kalah jadi akhirnya siang itu karena orang berebut ya. Asalnya juga begitu di kitab lain, langit ini sama bumi itu bangga-banggaan. Aku di sini ada air, ada laut. Katanya yang di langit, ada juga aku. Di sana ada langit, ada laut juga ya. Ada laut aku. Di sana, di sini ada Ka'bah. Ya. Di dunia ini ada Ka'bah katanya.
Di langit ada juga Ka'bah, Baitul Ma'mur. Jadi saling kebangga-banggaannya. Akhirnya buminya ngomong, kata bumi, di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bisa jawab, di sana ada. Maka itu tuh nangis. Langit kemudian ngomong sama Allah, ya Allah, naikkan Nabi Muhammad itu kalau kemudian diadakan Isra ya, supaya adil sama-sama ada. Nah itu di antara kitab lain ada yang mengatakan seperti itu. Siraj bi innama yuqadu fil lail. Nah, jadi di sini tidak ada kisahnya itu dunya ya, Samsud dunya. Berbangga-banggaan ya. Katanya kan matahari itu keluar ke dunia. Matahari keluar ke dunia. Fa yuriju samsi wujud fil lail ila sama. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menaikkan ya samsul wujud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada langit. Jadi langit itu enggak sedih. Wa qila li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sirajun, adalah lampu ya. Nabi Muhammad itu cahaya kan, bercahaya Nabi Muhammad itu. Wasiraju innama yuqadu fil lail. Sedangkan lampu itu menyalanya pada malam hari. Kalau siang hari tidak berguna. Gitu. Jadi malam hari itu ada alasan kenapa kok malam hari, kenapa enggak di siang hari ya, karena untuk menerangkan ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai penerang. Wa wakila li annahu yusmiya badran fi qouli ta'ala Thaha fa inna ta bi tis'atin wal ha bi khamsatin wa dzalika arba'atu asar fa kana ta'ala qala ya badru. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bulan purnama ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memanggil Nabi faqana ta'ala qala ya badru, wahai bulan purnama, anta samsun anta badrun. Badrun itu pada malam hari ya, badrun. Jadi apa? Bulan purnama pada malam hari, anta samsun. Kau matahari terang, kamu adalah bulan purnama. Kemudian dikatakan ya, likutsin yudra kullu ya kulli yajri li ajali musamma. Likutsin falam bimakna ila ka qauli ta'ala likutin, kepada likutsin ya, Isra Nabi Muhammad itu daripada Mekah menuju Baitul Maqdis. Wal qudus bisukunid dal qudsin lil wasni qala fil misbah al qudus bi dhammataini wa iskana tsani takhfifun huwa ad-dhuhr, suci ya, bersih. Wal ardul muqaddasah artinya ardul muqaddasah bumi yang suci maksudnya. Tuhur ya, tuhur. Al mutahharah yakni yang bersih, wa Baitul Maqdis minha ma'rufun, dan Baitul Maqdis tempat yang suci minha daripada itu ma'ruf ya, sudah jelas ini ma'ruf. Kila inna Ibrahim al Khalil da'a litilkal ardu bil qudsi fasumiyat bidzalika. Ada yang mengatakan lagi bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah itu berdoa kepada Allah untuk bumi ini supaya dijadikan buminya bumi yang suci. Maka disebutlah itu Baitul Maqdis, bumi yang suci. Nah, jadi ada semua ada alasannya ya, ada waktunya. Seperti Nabi Muhammad itu juga karena doanya Nabi Ibrahim ya. Wab'ats fihim ya, wab'ats fihim ya. Ya Pak, wab'athihim wab'athihim man ya, apa itu doanya Nabi Ibrahim. Dan utusna di Mekah ini orang yang membacakan ayatuka ya, gitu-gitu. Salah artinya begitu. Yudra takmilatul bait hatta ra'an nabi rabban, sehingga melihat Nabi rabban, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahu fi kulli maratin min maratil murajaah. Dijelaskan Nabi Muhammad waktu pulang bulik-bulik 9 kali itu, di situ Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekali Nabi Muhammad ya.
10 kali Nabi Muhammad melihat Allah. Yang pertama ketika mendapat firman untuk melaksanakan sembahyang 50 kali, kemudian turun minta keringanan ya sampai 9 kali, 10 kali dikatakan begitu ya. Rasulullah melihat fi kulli marratin min marratil murajah wa riwayatu bil ain fid dunya yaqadun masmusatan nami. Nah, dia meriwayatkan bahwa dengan pandangan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila kaifin ya, cuma nggak kayak apa, nggak bisa digambarkan memandang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan bukan kemarin ada yang mata hati, ada yang mata dan macam-macam. Walam taqa'u li ghairihi ya. Wa in hazat li ghairihi aidan adalan. Untuk lainnya Rasulullah nggak bisa terjadi, walaupun bisa aja, tapi nanti bukan di sini. Bukan berarti tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat berarti tidak ada, kan begitu, seakan-akan begitu. Tapi ini ada, cuma lain. Ya anna Allah Taala maujudun wa kullu maujudin yas'u an yura. Karena sesungguhnya Allah Taala itu ada ya, maujud, dan setiap yang ada itu bisa saja dilihat. Nah, cuma kita ini nanti dijanjii bisa melihat nanti di akhirat. Kalau di dunia ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sana ada ikhtilaf melihat langsung atau melihat mata penglihatan hatinya dan sebagainya. Tapi yang jelas yang banyak itu yaitu melihat langsung dengan mata dan rohnya. Karena Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ini dengan jasad dan roh. Bukan hanya roh aja, jadi jasad dan roh. Wa kullu nabiyyin ya. Qala Syibani wa kullu nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yatin nabi Muhammad fala aina fid dunya tarahu li qaulihi siwal mustafa id kana bil qurbi afrida. Setiap nabi itu mereka punya keistimewaan masing-masing ya. Jadi punya keistimewaan. Nabi-nabi itu ada keistimewaan masing ya. Nah, cuma Nabi Muhammad mendapat keistimewaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi di dunia ini tidak ada mata yang bisa melihat kepada Allah kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat semua bisa melihat. Di akhirat dipanggil ya, seperti dijelaskan dulu itu, dipanggil nanti di akhirat. Setelah kita masuk surga, tenang-tenang dipanggil si fulan, semua kumpul ya. Itu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kaifiahnya Allah? Dan ketika orang-orang yang berjumpa dengan Allah, muwajjah dengan Allah itu bulik, itu istrinya terpaling. Ya, karena bercahaya, lebih bungas dari yang berangkat tadi. Berangkat enggak, tapi pulangnya lebih bungas daripada. Jadi terpaling, siapa ini yang datang, enggak tahu suaminya. Ya Allah, bungasnya ya, bungas itu bisa memalingkan itu. Wah, bujurkah ini suamiku kok bungas ini nah gitu. Nah, itu. Wal muradu bi qaulihi li qaulihi wa huwa qaul ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maksud dalam Al-Qur'an ada penjelasan bahwa Allah itu tidak akan dilihat mata, sedangkan Dia melihat. Ya, sedangkan Allah itu melihat kita manusia ya. Allah enggak bisa dilihat. Wa amaruyati fil akhirah fahiya jaizatun aqlan wajibatun syar'an. Nah, adapun di akhirat itu ada yang mengatakan bisa melihat secara akal bisa, dan wajib secara syariat syar'an wajib kita melihat. Orang-orang yang masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin yarahu fil jinani ibaduhu kama sahha fil akhbari tarwihi musnadu. Tetapi melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allah melihat di dalam surga ya, kita melihat dalam surga, Allah melihat kepada hamba-hambanya ya. Nah, jadi melihat hamba-hambanya melihat surga, di surga itu melihat apa? Melihat Allah. Seperti yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis. Qala al-Hamzawi wa riwayatu ta'ala fil akhirah bi kulli juz'in ala tahqiq
Wa an Imam Malik radhiyallahu anhu qala innama lam yura fid dunya li'annahu baqin wala yara al-baqi bil baqi. Fa idza kana fil akhirah wa zafaru absaran baqiyatan royal baqi bil baqi. Jadi ini alasannya. Dalam hadis dijelaskan Imam Malik berkata bahwa Allah itu tidak dilihat di dunia karena beliau itu adalah kekal ya. Sedangkan orang ahli dunia nggak kekal, nggak ketemu. Nah nanti kita di akhirat kita itu kekal. Kita di akhirat kekal ya selamanya. Nah kekal ini bisa bertemu dengan yang kekal. Bukan berarti sama, enggak sama. Kekalnya kita itu ya tergantung Allah. Kalau Allah bilang suruh mati, mati di surga itu. Ya. Apa kehendak Allah di situ? Nah, cuma baki wal baki. Jadi fil akhirah itu bisa kita ini melihat, diberi mata kita ini baqiyatan. Ini tetap kekal mata kita, nggak ada rusaknya, nggak ada apa. Nah, nanti di situ kita bisa melihat karena kita ini orang yang kekal bisa melihat kepada zat yang kekal juga. Jadi sudah diberi kemampuan nanti di akhirat. Kalau di dunia belum, karena kita ini bukan zat yang kekal. Kita ini bakal mati, bakal hancur. Nah, bakal hancur, nggak bisa melihat bab yang kekal. Qauluhu kullama bi fadhil kaf wa tasdidil lam wa huwa fi'lu madin wal alifu alitlaqil saut wa imdaduhu wa fa'iluhu mustatirun fihi yaudu ila rabban wa bil jumlah sifatan li rabban wa qauluhu min ghairi kaifin muta'alliqun bi maqdufin sifat tsaniyatan ay bila kaifin lil mar'i bi kafiyati min kaifiyatil hawadisi min maqabilati wajhati wa tahyizi ghairi dzalik. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah melihat Allah itu tanpa cara bagaimana ya. Jadi tidak bagaimana melihat, cuma nggak bisa dijelaskan. Rasulullah melihat kepada Allah itu nggak bisa dijelaskan karena bagaimana? Ya, Allah itu tanpa jisim, bukan jisim ya, seperti manusia nggak lihat. Cuma penglihatannya bagaimana nggak bisa dijelaskan, nggak nyampe ya. Ya tadi itu nggak nyampe kita ini. Karena kita adalah makhluk yang fana, nggak bisa. Nah, jadi bagaimana penglihatan kepada Allah nggak bisa diteruskan, nggak bisa. Wala bila kaifin ya, bila kaifin wala hinsarin ay insar bihaisu yakhbitu al-istana alaihi ta'ala wa qad aratu al-akhirah wa innahu ta'ala yara min ghairi kaifin. Juga nanti di akhirat juga begitu ya. Penglihatan kita kepada Allah bila kaifin walakin sarid. Nabi di dunia sudah begitu. Nanti kita di akhirat juga seperti itu ya. Ya, lain. Jadi penglihatan kepada Allah ini bila kaifin tapi melihat. Melihatnya itu diberi oleh Allah kekuatan untuk melihat, diberi oleh Allah untuk bisa bermuajah dengan Allah. Yang memberi Allah. Nggak bisa, makanya dipanggil oleh Allah orang-orang yang sudah bermuajah dengan Allah. Nah itu yang dimaksud dengan Allah ini al-dhahir, menampakkan khusus untuk orang itu aja. Tapi orang ini nggak bisa bercerita bagaimana penglihatan kepada Allah. Tapi di situ akan dirasakan suatu nikmat yang mengalahkan nikmatnya surga. Makanya selalu diminta oleh para ulama, orang-orang soleh, wa matti'na bin nadhari ila wajhikal karim. Nadhar itu dengan mata ya. Wa matti'na bin nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah berikanlah kami bisa memandang, yakni dengan mata. Nadhar itu dengan mata. Kalau hati dengan makrifat. Nadhar dengan mata, bin nadhari ila wajhikal karim, melihat kepada engkau dengan mata kepala ini maksudnya itu. Alladzina ahsanu bil amali as-shalih al-jannah wa nadhara li wajhil karim fa fassara al-hasani bil jannah wa ziyadah bin nadhari li wajhil karim. Jadi melihat kepada Allah itu adalah termasuk tambahan daripada nikmat surga. Nikmat surga itu sudah enggak bisa kita pikirkan sudah. Nikmat surga itu nikmat yang paling
puncak, nggak ada lagi nikmat sehebat daripada nikmat surga. Nah kemudian waziyadah ditambahi oleh Allah untuk orang-orang yang beriman nanti di surga itu bisa melihat Allah. Ini ziyadah. Ya, sudah dapat nikmat surga, dapat tambahan melihat. Nah, jadi lain lagi ya. Nah, jadi di atasnya tinggi. Tinggi lebih tinggi daripada surga. Surga itu apa yang kita inginkan pasti ada. Nah, tapi melihat ini dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan wa a'dhamu na'imi fil jinani ru'yatuhum wajhal aliyil mannani. Sebesar-besarnya nikmat di surga. Surga ya, bagi orang surga. Enggak tahu neraka, orang neraka bagaimana? Enggak tahu. Ini yang jelaskan surga aja. Nikmat yang sangat besar di surga, ru'yatuhum melihatnya mereka, yakni manusia bashar, wajhal aliyil mannan kepada zatnya Allah ya yang maha memberi. Nah. Sumailam kemudian ketahuilah annahu ta'ala innama hassa habibahul mustafa bisima'i kalamihi alladzi laysa bi khurfin wala sautin wa ru'yati dzati subhanahu wa ta'ala fi dzalikal maqam sariful al mu'addul khitabi lahu ta'diman wa tasrifan lahu wa laysa Allah subhanahu wa ta'ala fi makanin wala jihatin tanazzaha Allah an dzalik wa innamal makanu mansubun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapat keistimewaan. Allah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tadi apa? Bisa mendengar firman Allah. Cuma bukan pendengaran biasa ya. Bisa mendengar firman Allah. Seakan-akan kan ngomong ini ya. Seakan-akan, cuma bukan begitu. Firman Allah itu tidak sama dengan perkataan manusia. Firman Allah ini tidak ada hurufnya, tidak ada suara. Ajib ya. Kalau ada hurufnya ya manusia. Hadis baru itu. Ini firman Allah tanpa huruf, tanpa suara. Nabi Muhammad memberi keistimewaan kepada Nabi untuk bisa mendengar sesuatu yang tidak ada hurufnya, sesuatu yang tidak ada suaranya. Langsung diilhamkan, dimasukkan ke dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Nabi untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu makam yang sangat mulia. Makam ya, kedudukan yang sangat mulia. Nah, ini hanya karena apa? Ta'dhiman wa tasrifan lahu, karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Allah itu bukan di sana ketemunya Allah di mana? Sidratul Muntaha, bukan. Berarti Allah di sana kah duduknya? Enggak, Allah itu tidak mengambil tempat. Nah, cuma di situ ya, kalau kita mau dibanding-bandingkan ya, kita mau ketemu gubernur. Di mana ketemunya? Di hotel bintang 5 seumpama. Nah, karena yang datang ini orang mulia, jadi dijadikan tempat yang mulia. Jadikan tempat. Dan berarti Allah di situ, jangan disangkakan Allah itu di situ ya. Nah, jadi tempat itu apa? Adalah tempat untuk penghormatan kepada Nabi. Dijadikan tempat yang mulia. Nisbat manusia ini mulia. Nggak ada manusia ke sana, nggak ada. Ya. Sampean orang sini dikasih bintang 5 itu kan nggak ada orang paringin. Paring hotel paringin ya bintang apa? Bintang 7 ya. Pokoknya anda sakit kepala aja. Pokoknya anda sakit kepala bintang 7. Nah ini suatu tempat itu tempat di mana mansubnya untuk menghormati Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Jadi kalau cuma ketemu di sini aja ya biasa-biasa aja. Nah ada tempat yang istimewa yang tidak dijangkau oleh manusia-manusia. Nah itu sana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini di sini. Jadi khitabnya itu seperti gitu ya. La tufaddiluni ala Yunus bin ibni Matta ay la tadunnu inni aqrabu ila Allah min Yunus bin Matta haitsu irtafa'a min fawqi samawati sab'i wa Yunus fi qa'ril bahri
fi banil khaut faqulana bisnibatil qurbi minhu ala haddi sawa. Jadi begini ya. Jadi di sana itu kata Rasulullah, aku ini bukan ya, tawaduk beliau ya. Aku ini bukan menjadi lebih tinggi dari tempatnya Nabi Yunus ya. Yang beliau ini diangkat oleh Allah, atau Nabi Idris yang diangkat di atas langit, atau Nabi Yunus ya yang dimasukkan dalam perut kemudian bisa hidup ya. Itu dekat dengan Allah juga. Bukan begitu maksudnya itu ya. Nah, ini cuma semua kita ini kata para nabi ini dekat dengan Allah binisbatil muqarrab bil ala hadis sama aja. Nah, itu cuma tawaduknya Rasulullah ya. Rasulullah ini tingginya di situ. Tidak ada nabi-nabi yang seperti itu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waftarat ali khamsan ba'da khamsina ay wa aujaba Allah khamsa salawatin alaihi wa ala ummati aidan bi su'alihi sallallahu alaihi wasallam ta'ala min tarji'i Musa alaihi salam ba'da an aujaba alaihi khamsina salatan. Jadi dengan dijadikannya Nabi Muhammad itu 5 waktu, itu juga dengan permintaan Muhammad. Nabi Musa usul, Nabi Muhammad mau. Ya, kalau diusul tapi tidak mau ya tetap aja. Tapi Nabi Muhammad tergerak hatinya ya diusuli Nabi Musa. Nah itu padahal sudah bisa. Kemudian minta turun, minta itu. Akhirnya juga kembali bahwa itu sudah berapa? Sudah 50 juga kan 1 pelaksanaan 10. Nah, kemudian hikmatun qala Utsman wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana sarafna ala ladha fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana laurati